Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada malam hari yang penuh berkah ini Allah izinkan kita untuk berkumpul kembali dalam rangka sama-sama melanjutkan pembelajaran kita dari matan Tuhfatul Atfal. Semoga keistiqomahan yang kita miliki Allah jadikan sebagai wasilah agar kita diberikan futuh di dalam ilmu, di dalam amal, di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sosok makhluk teragung, manusia terbaik, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para ulama, para dzurriyyahnya, juga kepada guru-guru kita, juga kepada orang tua kita, juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah saya juga suka jadi teknisi, jangan salah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya banyak hal. Dan semoga apa yang telah disampaikan itu bisa kita amalkan. Karena di dalam tajwid persentase nazari dengan pengamalan itu nazari lebih sedikit. Misal kalau teman-teman ngaji tajwid nazari dalam 1 tahun fokus ngaji tajwid aja, itu dari kitab mubtadi sampai muntahi bisa selesai. Dari mubtadi sampai muntahi fokus ke tajwid doang, setahun bisa selesai kalau nazari saja. Tapi yang bikin berat adalah praktiknya. Dan itu kadar yang lebih banyak daripada sekedar nazar. Dua-duanya penting, hanya saja kadarnya yang berbeda. Dan perlu dipisahkan antara membangun malakah di awal dengan mempelajari teori secara lanjutan. Ketika misalkan teman-teman ngaji Tuhfatul Atfal,
Ya mungkin yang paling afdol di awal, kalau memang ngaji matannya saja, memang fokus kepada membangun hal-hal yang menjadi urgensi di waktu itu. Tapi kalau kemudian teman-teman sudah sampai tingkatan lanjutannya, teman-teman bisa mengkaji syuruhatnya, syarah-syarah dari Tuhfatul Atfal, ngaji kitab syarahnya. Jadi dalam pengajian itu mensyarah kitab syarah, begitu. Dan insya Allah itu akan, ya teman-teman akan temukan setelah majelis yang semacam ini, karena majelis kita ini majelis di awal, seperti itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di pekan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang mad, dan saya kira penjelasan saya di awal kemarin sudah cukup ya, untuk membantu mengenalkan, juga membantu untuk memudahkan di dalam memahami. Saya kira seperti itu. Maka di pertemuan ini kita akan membaca matannya, menerjemahkan, sekaligus apa? Kita akan ngasih porsi sedikit tambahan apa yang belum kita sampaikan di pekan sebelumnya. Di pekan kemarin kita di dalam teori itu sebagai pengantar untuk pemahaman. Tapi ada teori nazari yang kemarin belum kita sentuh. Semisal apa? Ta'rifnya, ya kan? Kalau teman-teman sadar, kemarin saya belum membahas ke ta'rifnya. Ta'rif ini silahkan teman-teman hafalkan, karena teman-teman sudah paham. Di pekan sebelumnya, teman-teman insya Allah sudah paham atas apa yang dijelaskan, sehingga ya, ketika kita diberikan ta'rif, itu udah langsung masuk, mudah insya Allah. Ta'rifnya apa? Al-mad ya, mad itu adalah al-maqtu awiz ziyadah. Artinya apa mad itu? Mad itu artinya tambahan. Alif itu 2 harokat, itu adi, ya memang pada umumnya seperti itu. Lain halnya ketika dia menjadi mad far'i. Ketika menjadi mad far'i, maka dia memiliki tambahan. Baik tambahan tersebut hanya semisal apa? Kemungkinan seperti mad badal. Karena mad badal itu enggak sepakat. Para a'immatul qurra mereka berbeda pandangan. Ada yang membaca badal dengan qasr alias 2 harokat, sebagaimana riwayat yang kita baca, riwayat Hafiz. Ada juga yang membaca dengan 3 wajah, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Di antaranya siapa? Riwayat Warsh, seperti itu. Jadi tadi kembali lagi bahwasannya ya, az-ziyadah ini, tambahan ini berlaku untuk apa? Untuk sesuatu yang masih kemungkinan, artinya semacam apa tadi saya sebut mad badal. Mad badal kan artinya enggak semua qurra memanjangkan, begitu. Mereka bacanya qasr, 2 aja. Ada juga memang yang para qurra sepakat atas wajib memanjangkannya. Sepakat atas wajib memanjangkannya. Seperti apa? Mad wajib. Kemudian mad apa? Mad lazim. Seperti itu. Nah, kemudian itu kan definisi secara bahasa. Kemudian lawannya, lawan mad itu qasr. Lawan mad itu qasr. Apa itu qasr?
Qasar itu al-habsu awil mana, al-man'u. Al-habsu awil man'u. Artinya apa? Nahan. Artinya apa? Menahan, menghalangi. Maksudnya apa? Supaya kadarnya tidak lebih. Itu definisi secara bahasa. Sehingga definisi secara istilah untuk mad adalah ibaratun, suatu penjelasan, ibaratun an italatis sauti, tentang memanjangkan suara bihurufi, terhadap hurufnya. Boleh saya tulis ya. Jadi begitu. Kemudian silahkan. Oke. Secara istilah qasar itu apa? Isbatu harfi maddin min ghairi ziyadatin alaihi. Maksudnya apa? Menetapkan huruf mad tanpa disertai dengan apa? Tanpa disertai dengan ziyadah, tanpa ada tambahan. Jadi ini apa? Istilah untuk penjelasan kita kemarin ketika saya sebutkan, sebetulnya istilah mad ini digunakan untuk apa? Untuk yang lebih dari dua pada aslinya. Ingat gak penjelasan tersebut? Mudah-mudahan ingat. Semuanya anak muda, hidup mahasiswa. Oke. Itu ya. Ta'rifnya begitu. Dan ini berlaku sampai pembahasan. Artinya ta'rif ini sudah mencakup seluruh bahasan mad. Karena sampai khatam tuhfah kita ini fokus di pembahasan apa? Pembahasan mad. Seperti itu. Oke, sekarang kita baca aqsamul maddi. Aqsam, pembagian-pembagian al-madd, pembagian-pembagian mad. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Dan mad itu ada yang asli, ada yang far'i. Asli itu apa? Ya, natural, apa adanya. Far'i cabang. Wasammi awwalan tabi'iyyan. Maka yang pertama, maksudnya yang asli tadi, dinamakan mad tabi'i. Tabi'i artinya sesuai dengan tabiat. Ya, normalnya begitu. Wahu, dan dia adalah mala tawaqquful lahu ala sabab. Dia adalah ma, sesuatu
Atau bermakna apa mak di sini alladhi? Sesuatu yang apa? Tidak bersandar atau tidak apa? Berpatokan. Jadi mad ini tidak berpatokan pada apa? Ala sabab, terhadap suatu sebab. Wala bidunihil hurufu tujtalam. Juga apa? Dia itu tidak juga berpatokan pada tidak adanya sesuatu. Jadi paham? Dia tidak bergantung pada adanya sesuatu atau pada tidak adanya sesuatu. Contoh, misalkan saya mengatakan kalimat zalika, 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 dia panjang huruf zal 2 harokat. Pertanyaannya, apakah dia dibaca 2 harokat itu karena ada sebab lain selain huruf mad? Nggak ada. Atau dia disebabkan karena sesuatu, tidak adanya sesuatu? Nggak juga. Artinya zalika, za, mau ada huruf lam atau nggak ada huruf lam, za-nya tetap za gitu. Artinya apa? Dia panjangnya si zal ini memang zatnya kayak begitu. Artinya karena memang si alifnya itu sendiri, bukan oleh faktor lain. Begitu. Bal, di sini penjelasannya, bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun, justru ayyu harfin, apapun hurufnya, ghairu hamzin aw sukun, selain daripada hamzah dan sukun, ja ba'da madin. Ja di sini maksudnya ja, yang mana huruf itu datang setelah huruf mad. Artinya semua huruf bebas kecuali apa? Kecuali hamzah dan apa? Sukun. Nah, si hamzah dan sukun ini, hamzah dan sukun. Kenapa di-spill di sini? Karena dia adalah sebab yang dimaksud. Ya. Dia adalah sebab yang dimaksud. Jadi sebab yang merubah mad itu sebagaimana sudah kita sebutkan, ada apa? Ada hamzah, ada sukun. Hamzah itu bisa sabit, bisa lahik. Sabit artinya sebelumnya, lahik artinya setelahnya. Tapi yang lahik itu aqwa. Artinya dia lebih pengaruhnya lebih kuat daripada yang sabit. Limadza? Ya, karena kita lihat ya di dalam periwayatan, kalau yang lahik itu semua sepakat ya, bahwasanya jadi mad wajib ketika dalam satu kalimat, sepakat nambah. Kemudian ada mad jaiz juga ketika berbeda kalimat. Sedangkan yang sabiq, yang hamzahnya datang sebelum mad, maka bisa kita lihat ya, bahwasanya yang meriwayatkan dia lebih itu tidak sekuat ya, atau pengaruh hukumnya tidak sekuat apa? Huruf hamzah yang datang setelahnya. Seperti itu. Bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fa tabi'iyyu yakun. Maka itu dinamakan mad tabi'i. Wal akharul far'iyyu. Kemudian yang lainnya adalah mad far'i. Wal akharul far'iyyu mauqufun ala. Perbedaannya dengan apa? Dengan mad asli atau dengan mad tabi'i. Apa? Mad far'i adalah sesuatu yang mauqufun ala sabab. Dia itu sesuatu yang bersandar atau keberadaan si far'i ini karena ada suatu sebab. Sebabnya apakah hamzin au sukuni? Seperti pada hamzah atau sukun. Ya, sudah kita bahas.
musjala. Artinya apa? Musjala di sini maksudnya secara mutlak. Mutlaknya gimana? Artinya mad far'i ini secara mutlak dia itu harus terkena sebab. Maksudnya begitu. Terserah sebabnya mau hamzah ataupun sukun. Karena apa? Kalau dia nggak terkena oleh sebab, maka dia nggak menjadi mad far'i. Ya. Hurufuhu salasatun. Hurufnya, huruf mad itu ada salasah, ada 3. Fa'iha, maka ingatlah. Di sini kalau aslinya itu kan tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan ya. Harusnya hadfu harfil illah, dihapus huruf illahnya ketika apa? Ketika amar, tapi karena darurah wazan. Karena syair akhirnya ada. Hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wayin. Min lafzi wayin, yang mana itu terkumpul dalam lafaz apa? Wayin, waw, alif dan ya. Min lafzi wayin wahya, dan si wayin ini terkumpul di dalam lafaz apa? Nuhiha, di dalam surat Hud. Nuhiha. Di sini ada waw, sebelumnya ada nun berharokat dhammah. Kemudian hi ada iya sukun, sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Ha ada alif, sebelumnya huruf berharokat fathah. Selain itu ada juga terkumpul dalam lafaz lain. Contohnya apa? Wa utina. Utina. Seperti itu. Di dalam surat An-Naml. Oke. Hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wayin wa hiya fi nuhiha wal kasru qabla ya, dan kasrah sebelum huruf ya itu syarat. Wa qabla al-wawi dhamm, dan sebelum waw itu harus dhammah. Syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Syartun, maka itu merupakan syarat. Wa fathun qabla alfin, dan fathah sebelum alif yultazam. Jadi harus. Jadi melazimkannya seperti itu. Syartun wa fathun qabla alfin yultazam walinu minha, dan kemudian hukum yang secara khusus dinamakan lin. Kemudian kita sudah sebut bahwasanya mad itu ngandung lin. Mad itu ngandung lin. Fil haqiqah kayak begitu. Tapi kalau yang dinamakan hukum lin itu sendiri ya, artinya ada lin yang terkandung di dalam mad, ada lin memang dia punya hukum sendiri yang dinamakan hukum lin. Bisa difahami ya perbedaannya. Jadi kemarin kita sudah bahas apa yang terkandung. Sekarang kita sebutkan bahwasanya ini ada hukum memang sendiri yang namanya lin. Kemudian kita sudah bahas juga kalau pendek seperti apa, kemudian kalau panjang seperti apa. Ketika panjang misalkan dia disebut apa? Disebut apa? Kalau panjang disebut madlin. Seperti itu. Walinu min halya wa wawun sukina, dan lin itu diantaranya itu terjadi pada huruf ya dan huruf waw sukina, yang keduanya itu disukunkan. Inin fitahun qabla kullin u'lina, yaitu apabila ya, difathahkan qabla kullin, sebelum semuanya. Maksudnya sebelum waw dan ya ini ada huruf berharokat fathah. Kemudian ilahnya juga kita sudah sebutkan kenapa enggak harokat yang lain. Qabla kullin u'lina. U'lina ya artinya diketahui atau dikabarkan atau diinformasikan. Berikutnya ahkamul mad. Ahkamul mad. Oh iya, di lin ini ada sesuatu yang unik. Kalimat sau'ata. Apa? Sau'ah.
Kalimat sau'ah itu cara bacanya, cek. Ini kabelnya ini. Aman saja. Aman saja, aman. Oke. Sampai mana kita tadi? Sau'ah. Itu hukumnya apa tuh? Dia lin. Benar gak? Betul. Setelahnya ada faktor gak? Ada hamzah. Gimana dong? Dia masuknya apa tuh? Dia mad atau enggak? Linnya lin biasa atau lin mad? Biasa. Kenapa? Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Kenapa? Coba berikan alasan yang bilang ini bukan mad. Alasannya pasti apa? Karena enggak dipanjangkan. Tapi kemudian kalau dipanjangkan jadi mad dong, ya kan? Oke. Sekarang muncul pertanyaan. Pada kalimat ini cara bacanya panjang atau pendek? Pendek. Oke. Ada gak yang punya pendapat cara bacanya panjang? Ada gak? Ada yang punya pandangan bahwa ini dibaca panjang? Ya, ini dibaca pendek dalam riwayat kita. Juga dalam beberapa riwayat yang lain. Tapi ada riwayat juga yang membaca secara panjang. Begitu. Kalau yang membaca secara panjang, mereka beralasannya apa? Karena ada hamzah. Dia faktor yang merubah sesuatu akhirnya menjadi panjang. Begitu. Oke. Selanjutnya ahkamul maddi. Hukum-hukum mad. Tadi di awal kita bicara tentang apa? Pembagian mad. Tentang mad itu ada yang asli dan yang farai. Sekarang hukumnya. Terus hukum di sini apakah murni hukum mad atau hukum mad farai? Nah, kalau kita perhatikan kepada isi yang dibahas, maka di sini sebenarnya bukan hukum mad secara keseluruhan. Kenapa? Karena mad tabi'i tidak dibahas kembali. Yang dibahas di sini adalah bagian-bagian hukum-hukum yang ada di dalam mad farai. Lil maddi ahkamun salasatun tadum wa hiya al-wujubu tsumma al-jawaz wal luzum. Lil maddi ahkamun salasah. Ya. Ada hukum yang 3 bagi mad. Jadi mad itu punya 3 hukum. Tadum, wahya. Artinya apa? Hukum tersebut ya, sudah ditetapkan. Apa aja? Al-wujubu yaitu wajib, al-jawazu kemudian luzum. 3. Jaiz, wajib, jaiz dan lazim. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad. Maka yang wajib di sini pertanyaannya, ini wajibnya itu wajib sinai atau syar'i? Ada yang tahu? Ada wajib sinai atau wajib syar'i?
Beda loh kedudukannya. Kalau wajib sinai artinya kalau ditinggalkan no problem, bukan sebuah kesalahan. Artinya bukan enggak disebut sebuah kesalahan, dia salah gitu. Tapi hanya saja efeknya tentu berbeda dengan wajib syar'i. Karena apa? Kalau wajib syar'i dia akan terkena dosa. Wajibnya wajib apa? Wajib syar'i. Kenapa alasannya? Di antaranya adalah adanya riwayat Sidna Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi suatu ketika ada seseorang membaca di hadapan beliau baca mad wajib pendek 2 rakaat saja. Kemudian dikatakan tidak seperti ini kami membaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Kemudian dicontohkanlah mad tersebut dengan dibaca panjang. Seperti itu. Kemudian muncul pertanyaan, jadi dalam periwayatan itu yang lebih kuat mana? Periwayatan Quran atau periwayatan hadis? Yang lebih kuat apa? Periwayatan Al-Quran atau periwayatan hadis? Yang bilang periwayatan hadis angkat tangan. Ada? Nggak ada. Yang bilang Quran? Nggak juga. Oh, oke. Ya, yang lebih kuat adalah periwayatan Al-Quran. Aqwa bi katsir. Jauh lebih kuat. Ketika saya mengatakan aqwa bi katsir, ya, artinya dia jauh lebih kuat daripada periwayatan hadis. Bukan bermakna bahwasanya periwayatan hadis lemah lah. Kita tahu periwayatan hadis itu ketat ya. Tapi ada momen di mana ulama membolehkan ya, periwayatan hadis bil makna. Maknanya berdasarkan substansi yang disampaikan Rasul, tapi lafaznya sedikit perubahan. Karena apa? Rawi tidak hafal lafaznya, tapi rawi sangat hafal apa maknanya. Tentunya ada syaratnya juga, nggak sembarang. Sekuat-kuatnya periwayatan hadis, itu tidak sekuat periwayatan Al-Quran. Oleh karenanya hati-hati ketika kita mengambil sanad Al-Quran. Kenapa? Teman-teman kalau ngaji mustalah hadis, teman-teman akan mendapati hukum bahwasanya apa? Kalau ada rawi yang majhul, rawi tersebut tidak dikenal, profilnya nggak diketahui, ulama itu nggak tahu siapa dia. Misalkan gitu, Imam Bukhari, jangan. Contoh yang lain, yang dari kita aja deh. Misal, saya meriwayatkan dari Ucok. Ucok misalkan meriwayatkan dari Ustadz Minoto. Semua tahu siapa Ustadz Minoto. Dia panitia burdah. Semua tahu siapa saya. Tapi semua nggak tahu siapa itu Ucok. Siapa Ucok? Kira-kira dalam ilmu hadis periwayatan tersebut diterima nggak? Lah, hukumnya jadi apa? Jadi dhaif. Hukumnya dhaif. Al-Quran itu punya syarat yang lebih ketat daripada periwayatan hadis. Sehingga hati-hati ketika kita meriwayatkan ada orang rawi yang tidak kita ketahui, maka potensi sanad Al-Qur'annya itu apa? Dhaif. Jadi jangan dikira sanad Al-Qur'an ada yang dhaif, ada juga yang dhaif. Contoh misalkan yang dhaif itu kayak gimana? Faktor kedhaifan itu banyak. Bisa jadi misalkan enggak dhabit gitu. Atau dia meriwayatkan dari guru yang dia terkena kritik oleh para ulama. Dikritiknya artinya secara ilmiah dia terkena kritik. Ada seperti itu. Hanya saja ini yang sangat disayangkan. Pelajar dari Asia Tenggara itu tidak memperhatikan hal tersebut. Kenapa? Karena ketika datang dari Indonesia atau datang dari negeri Asia Tenggara ke Mesir itu belum memiliki bekal yang utuh terkait perkara ini.
Sehingga ketika sampai Mesir, asal lihat ada orang punya sanad langsung ngaji. Lah, nggak kayak begitu ngaji itu. Ngaji tidak seperti itu. Kita harus tahu dulu silsilahnya kemana. Setidaknya ada 2 kasus. Bicara kasus, ramai ini. Saya bukan akun gosip ya. Bicarain orang enggak. Cuman ada 2 kasus ini bisa jadi contoh. Ada 1 kasus orang, dia itu, si orang ini meriwayatkan kepada orang lain dengan apa? Dengan bermudah-mudahan, atau disebut dengan apa? Tasahul. Disebut dengan apa? Tasahul. Kemudian apa yang terjadi? Ketika dia tasahul, saya dikisahkan bahwasanya orang tersebut menyimak beberapa santri. Kemudian guru saya pada saat itu masuk ke ruangan itu dan mendapati ada murid yang salah membaca. Kalau tidak keliru surat An-Nazi'at. Kemudian guru saya ketika datang, kemudian beliau di akhir ketika si murid selesai surat, guru saya bertanya, "Ya Syekh, engkau nyimak mereka, maksudnya dengan kondisi yang baca banyak?" "Iya, disimak." Terus guru saya bilang apa? "Coba Syekh, boleh gak diulangi lagi tadi dari awal surat?" Akhirnya diulangi, dia mengulang kesalahan yang sama. Sama. Itu ketahuan baru dalam satu majelis. Terus bagaimana majelis-majelis sebelumnya? Bagaimana majelis-majelis lainnya? Tapi kasus seperti itu faktanya ada terjadi. Di mana? Di Mesir. Hati-hati. Di Mesir itu banyak sekali ulama yang mungkin sangat banyak. Pusatnya di sini. Kemarin Rabu pekan lalu itu ketika kita lagi ngaji syarah usul qiraat asyarah, itu di akhir majelis tiba-tiba datang 2 orang pakai baju kebesaran gitu ke majelis guru kami. Orangnya mungkin udah 60 tahun lebih, udah lumayan sepuh. Datang, ternyata mereka ini orang Irak. Keduanya ini orang Irak. Satunya orang Irak. Kalau satu lagi saya lupa. Dia pendamping dari Mesir atau dari Irak juga, saya lupa. Yang jelas satunya orang Irak. Satunya ini mukri. Dia dulu pernah belajar juga. Nasabnya Al-Hasani. Beliau mukri di Irak. Dan beliau pernah ngambil dari, kalau tidak keliru, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Dan beliau ya datang kepada guru kami sini, Syekh Ahmad Mansur. Kok jadi ke situ ya? Tadi terakhir itu bahas apa? Sanad. Oh iya, sanad. Artinya apa? Ulama dari negeri lain pun mereka itu mengiktimad kepada ulama Mesir. Bahkan saya mendengar ucapan ulama Irak ini apa ketika datang ke majelis Syekh Ahmad. Beliau bilang, ziarah saya ke Mesir kali ini itu terasa hampa kalau tidak berjumpa dengan Syekh Ahmad. 70% tujuan saya ke Mesir untuk berjumpa Syekh Ahmad. Itu artinya untuk menunjukkan betapa kedudukan tingginya ulama Mesir. Jadi ketika saya berbicara ada tasawuf seperti ini, bukan berarti ulama Mesir cetek lah. Lihat aja dalam silsilah sanad para imamnya itu ulama Mesir. Lihat aja. Tapi banyak kok orang yang membenci ulama Mesir itu banyak. Saya pernah dulu diledek, ada teman ngomong, wah ulama Mesir mah tasawuf. Terus sanad dia, guru dia memang bukan orang Mesir. Tapi guru dia berguru sama orang Mesir, ya ente gitu. Tapi saya nggak gitu, saya orangnya cuma dengerin aja, gitu.
Ketawa dalam hati. Nggak tahu dia. Saya nggak gitu. Intinya di Mesir banyak orang mungkin, tapi kita ini yang harus pandai memilah dan memilih. Dan banyak juga tanda kutip ya, mohon maaf, kalau guru kami itu bilangnya itu ujwal sanad. Ada ceritanya orang bisa ngambil sanad tapi dia belum khatam Al-Quran. Dah. Guru kami bilangnya abas, main-main. Kok bisa berpendapat seperti itu? Karena ini menyelisih a'immatul qurra. Menyelisih a'immatul qurra. A'immatul qurra enggak melakukan seperti itu. Kemudian misalkan orang yang semacam tadi bilang, "Saya ini ngikutin Imam As-Sakhawi." Imam As-Sakhawi itu disebutkan yang baca kepada beliau itu banyak. Tapi kok sanadnya diakui, kenapa saya tidak misalkan? Yang dipertanyaan, antum apakah sekelas dengan Imam As-Sakhawi? Kenapa? Karena yang lahir dari Imam As-Sakhawi itu ulama kibar. Masalahnya yang lahir dari beliau-beliau ini apakah lahir ulama kibar juga? Faktanya enggak. Yang lahir apa? Orang yang misalkan dia tidak mengerti diroyah, itu kan masalah juga. Seperti itu. Emang Imam As-Sakhawi ngelahirin ulama semisal siapa sih? Tahu gak di antara muridnya siapa? Semisal nanti boleh dilihat ya ke kitab Tarajim, tarjamahnya beliau. Saya pernah melihat tarjamahnya dan mendengarkan juga, cuman udah dalam waktu yang cukup lama, takutnya ada kekeliruan, nanti boleh dikoreksi. Tapi seingat saya ada di antara Al-Hafidh Al-Musyamah. Itu ulama besar. Cari aja siapa beliau. Ada juga siapa? Imam Ibnu Malik. Siapa? Imam Ibnu Malik. Tapi Imam Ibnu Malik penulis Alfiyah. Artinya yang lahirnya orang-orang sekelas itu gitu. Ya artinya itu perbuatan, kalau kata guru kami itu perbuatan afrad bani Adam. Artinya hanya orang-orang tertentu. Itu kasus-kasus khusus yang nggak bisa setiap orang praktekin kayak gitu, nggak bisa. Gitu. Seperti itu. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, saya pernah lihat ada seseorang itu di iklan itu seorang syekh ini dia sanadnya sangat tinggi sekali. Kemudian saya lihat ada orang Indonesia, saya lihat IG-nya kan, saya scroll gitu. Saya lihat IG dia ngambil dari syekh ini. Cuma yang saya pikir itu, saya mau tahu ini orang ngambilnya online atau jumpa langsung atau bagaimana? Karena tidak ada jejak-jejaknya sepintas yang saya tahu. Tapi saya mencoba husnuzon gitu. Oh, masya Allah ada orang salahnya Ali. Begitu. Hingga kemudian saya bertanya sama guru saya terkait perkara ini. Kemudian guru saya itu dia bilang kayak gini, ente mau sanad tinggi katanya, idhab ila fulan, nyebutin nama orang tersebut yang bermasalah. Padahal saya tadinya enggak bermaksud membahas ke sana, tapi guru saya bilang idhab ila fulan gitu. Ente siapin aja dolar gitu. Sekian sesuai jumlah yang ditentukan, nanti syahadahnya jadi gitu. Tapi sebenarnya bukan itu yang lebih berbahaya. Lebih berbahaya lagi apa? Yang lebih berbahaya lagi. Nah, jadi si syekh ini kesalahan dia bagaimana? Dia itu meninggalkan gurunya. Jadi dia itu sebenarnya belum khatam ngaji dengan gurunya. Belum diijazahi gitu. Dia belum diijazahi. Kemudian apa yang terjadi? Dia meninggalkan, saya lupa 3 atau 4 tahun atau 3 atau 4 bulan. Ala kulli hal fatrah yang cukup lama. Dia ninggalin gurunya. Kalau tidak keliru dia baru baca sekitar 20 juz. Dia baca 20 juz. Dia belum selesai belajar. Baca baru 20 juz.
Kemudian gurunya setelah itu wafat. 20 tahun kemudian, orang tersebut ngecek ke maktabah gurunya, mendapati ada tulisan sanad. Di situ ada nama dia. Kemudian guru saya bilang, bedakan ijazah dengan guru menyiapkan. Jadi isti'dad dengan sudah diijazah itu sesuatu hal yang berbeda. Guru saya bilang, para ulama itu biasa ya, sebagian syuyukh, mereka itu ketika muridnya sudah baca 20 juz, mereka udah mulai siapkan. Tapi pertanyaannya, apa berarti sudah diijazahkan? Nah, belum. Bayangkan ya, coba kalau misalkan sanad seperti itu tersebar. Waduh. Makanya kepada teman-teman, khususnya yang ada kaitan dengan saya, entah kaitan dalam belajar ataupun kaitan dalam hal lainnya, saya harapkan teman-teman berhati-hati dalam perkara ini, ya, berhati-hati dalam perkara ini, karena ini Al-Quran amanah. Dan guru saya bilang, Allah itu tempatkan kamu sesuai yang Allah kehendaki. Ketika Allah nggak tempatkan kamu di sana, nggak usah maksa, gitu. Insya Allah itu yang terbaik buat kamu. Ketika kita di Mesir punya himmah yang kuat untuk Al-Quran, ikuti aja sesuai bagaimana A'immatul Qurra menetapkan jalan-jalannya. Kalau misalkan ternyata kita gagal, la ba'sa. Udah. Memang udah itu takdirnya kita, ya berarti mungkin bisa jadi kita dalam disiplin ilmu yang lain Allah kasih kelebihan. Gak usah memaksakan seperti itu. Nah, kembali lagi, jadi dalam sanad Al-Quran itu dia punya sesuatu yang lebih apa? Lebih kuat. Kembali lagi kepada wajib syar'i. Wajib syar'i ini dia terkait dengan apa? Berarti dia terkait dengan fikih, begitu. Terkait dengan fikih. Dan sebagaimana yang di pertemuan awal kita sudah sebutkan bahwasannya para a'immatul qurra kebanyakan mereka adalah para alamah, kebanyakan mereka adalah para fuqaha. Jangan jauh-jauh yang di hadapan kita Maulana Al-Imam Al-Allamah Syekh Abdul Aziz Asy-Syihawi, beliau Syekhul Iqra di Jami' Al-Azhar. Pada saat yang sama beliau apa? Syekhus Sadah Syafi'iyah. Begitu. Makanya nanti kalau ada yang kemudian masuk ke dalam ranah ilmu tajwid dan nggak ada kepakaran, kemudian merubah-rubah hukum di dalamnya, hati-hati gitu. Kita cukup ikuti pendapatnya para qurra. Kenapa? Karena mereka pun orang-orang yang bertakwa, karena mereka pun ahli syariat seperti itu. Untuk mengetahui silahkan baca buku-buku tarjamah ya, yang artinya buku biografi tentang mereka para imamatul qurra. Fawajibun inja hamzun ba'da. Maka wajib secara syar'i untuk dipanjangkan apabila datang hamzah setelah mad fi kilmatin wa dha bimuttasil yu'ad. Datangnya gimana? Fi kilmatin, dalam kalimat yang serupa. Ya. Dan demikian bimuttasil. Muttasil artinya nyambung. Yu'ad maksudnya adalah dihitung atau dianggap ya. Jadi disebut sebagai apa? Mad wajib muttasil. Wa jaizun maddun wa qasrun infusil. Dan jaiz itu dia dibaca secara mad ataupun dibaca secara qasr. Di sini ada khilaf dari kalangan ulama. Kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil. Jadi mad itu dia pada satu kalimat yang berbeda dengan hamzahnya. Mad ada di akhir kalimat pertama dan hamzah ada di awal kalimat kedua. Dan dinamakan apa? Mad jaiz munfasil. Wa mithlu dza in 'arada sukunu. Ya. Demikian pula apabila sukun tersebut dia itu muncul karena suatu momen ya. Alias sukun palsu. Aslinya dia nggak sukun gitu. Dia nggak sukun, tapi karena momen tertentu akhirnya dia menjadi sukun. Momennya apa? Ketika waqaf gitu. In 'arada sukun waqfan, ini sukunnya ini datang ketika apa? Waqaf. Ka seperti apa? Kalimat ta'lamuna.
Ta'lamuna, kalau kita baca ta'lamuna itu mad asli. Nunnya kita baca apa? Hidup, wasal. Tapi kalau kita nunnya kita sukunkan ta'lamun, maka dia mad arid sukun. Nasta'in sama kata ta'lamuna nasta'inu. Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. Nah, ini pembahasan tentang badal. Atau didahului mad, didahului apa? Hamzah atas mad, seperti itu. Dan ini disebut dengan apa? Badal. Disebut dengan apa? Badal. Wadha badal. Dan ini adalah badal. Ka'amanu, seperti lafal amanu, di situ mad badal. Hamzah dulu baru alif ya. Wa imanan sama imanan. Imanan. Hamzah dulu baru mad, begitu. Khudha, maka ambillah. Gitu. Walazimun ini sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Dan lazim itu apabila ada sukun asli. Sukun asli. Jadi kalau sukun palsu jadinya mad arid li sukun, kalau sukunnya asli menjadi mad lazim. Waslan wa waqfan. Sukun asli itu apa? Artinya secara wasal ataupun waqaf dia tetap sukun, tidak berubah. Tidak berubah menjadi berharokat karena dia diwasal. Alias apa? Dia tetap sukun. Itu sukun asli. Ba'da maddin, yang mana huruf yang memiliki sukun asli tersebut datang setelah huruf mad tuwila, dibaca secara panjang. Aqsamul lazim, aqsamul maddil lazim. Pembagian mad lazim. Kita sudah sebutkan. Aqsamul lazimil ladaihim arba'ah. Pembagian mad lazim itu bagi para ulama qiraat itu ada 4. Watil kakilmiyun, dan dari 4 itu ada yang namanya kilmi. Kilmi itu ya kalimat, berarti dia dalam bentuk kalimat. Wa harfiyun, dan yang bentuk huruf. Huruf di sini maksudnya apa? Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Maksudnya gimana? Kita sudah tahu huruf muqatta'ah itu artinya huruf yang dia itu berperan ya, sebagai apa? Pembuka surat. Dan dia tidak bisa ditiru. Tidak bisa ditiru. Contohnya lafaz qaf. Seperti itu. Tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah ya. Kilahuma kilahuma mukhaffafun mutsaqqalu. Keduanya baik kilmi maupun harfi masing-masing punya cabang, masing-masing punya 2 cabang. Kilahuma mukhaffafun mutsaqqalu. Yang pertama ada mukhaffaf, yang kedua ada mutsaqqal. Fahadhihi arba'atun tufassalu. Maka yang ini adalah 4 ya, yang ditafsilkan atau dijelaskan. Oke. Oke, ada mukhaffaf, ada mutsaqqal. Fahadi arba'atun tufassalu fa in bi kilmatin sukunun ijtama' ma harfi maddin fa huwa kilmiyyu waqa. Fa in bi kilmatin, kalau kejadiannya itu bi kilmatin di dalam satu kalimat. Sukun, ada sukun ini ijtama' ma harfi maddin. Sukun berkumpul ijtama' ma harfi maddin, dengan huruf mad. Ada sukun berkumpul dengan huruf mad, fahuwa kilmiyyu waqa, maka dia adalah mad lazim apa kilmi.
Mad lazim kilmi yang mukhaffaf. Apa bedanya mukhaffaf dan mutsaqal? Kita bahas dulu, oke. Di materi. Tadi sampai apa lafalnya yang saya baca? Fa in bi kalimatin sukunun ijtama' ma harfi madin fa huwa kilmiyyu waqa. Au fi thulathiyil hurufi wujida, atau pada huruf thulathi didapati, ditemukan. Au fi thulathiyil hurufi wujida wal maddu wastuhu fa harfiyyun bada. Dan di tengah-tengah ada mad, maka dinamakan harfi, ya, mad lazim harfi. Oke. Mad lazim tadi ada kilmi, ada harfi. Kilmi itu dalam kalimat. Kalimat gimana? Apa itu kalimat? Dia susunan huruf hijaiyah. Kalimat dalam bahasa Arab. Dia adalah apa? Di antara definisinya apa? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Sesuatu yang tidak menunjukkan bagiannya pada bagian maknanya. Maksudnya apa? Misalkan saya mengatakan Zaid. Pertanyaan saya, kalau kita uraikan jadi satu-satu, si Zaid doang, Zaid. Apakah ini nunjukin makna Zaid? Lah. Kalau saya uraikan ya-nya doang, ya. Saya misalkan ada orang namanya Zaid, kemudian saya bilang ya. Kenapa sih cuy? Kamu nama saya Zaid bukan ya? Gitu. Seperti itu. Kemudian kita bilang dal. Ya, nama saya bukan dal, nama saya Zaid. Kenapa? Karena nggak nunjukin. Begitu. Kemudian, tapi kalau jumlah itu, kalau jumlah itu kan apa? Jumlah itu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Ada syaratnya gak? Bisyaratil ifadah. Disyaratkan harus ada faidah. Kalau jumlah itu gak ada faidah, udah disebut jumlah belum? Sebenarnya ini detailnya nanti masalah kalim dan kalam. Kalau kalam, ma tarakkaba min syai'aini fa aktsar bisyaratil ifadah. Itu kalam yang tersusun dari dua atau lebih dengan syarat memberikan faidah. Sedangkan kalim itu ma tarakkaba min syai'aini fa aktsar wala yushtarat. Dia yang tersusun dari dua atau lebih dan tidak dipersyaratkan al-ifadah. Tidak dipersyaratkan, la tushtarat al-ifadah. Tidak disyaratkan ifadah. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi kita udah tahu ya yang maksud kalimat itu apa. Yang dimaksud kalimat itu apa? Saya akan langsung berikan contoh biar simpel. Tapi teman-teman gak usah pusing. Terkait ilmu mukhaffaf gak usah dicari contoh yang lain. Kenapa? Tahu gak? Contohnya kalimat apa? Al-ana. Di sini ada sukun. Cara nulis sukun ilmu nih. Saya udah jelasin belum tentang sukun? Udah ya? Sukun yang asli itu tulisannya gimana? Yang sifat. Ini sukun asli. Maksudnya penulisan sukun dulu. Ketika zaman dulu. Pas Firaun udah mati tapi. Tapi kemudian kalau yang kekinian itu dikeren-kerenin gitu kan. Jadi apa? Hah? C. Masa C? Udah kayak si Majid. Bukan. Dia apa? Kha.
Dia kayak kepalanya kho atau kepalanya jim atau kepalanya ha, pokoknya itu. Sukunnya kayak gitu. Sukunnya seperti ini. Tapi aslinya yang kayak begini. Begitu. Oke. Pokoknya di sini ada tanda sukun, pokoknya gitu. Pokoknya kita tahu bahwasannya intinya sukun itu apa sih? Huruf yang kosong dari harokat. Blas dah kayak gitu. Al-ana. Dia a ini panjang. Dia ada madnya. Kemudian lamnya sukun. Sehingga kemudian dia jadi apa? Jadi dia diwajib dipanjangkan 6 harokat. Boleh kurang lah. Akhir kalam. Gak boleh nawar. Gitu. Kemudian kalau musaqqal itu contoh apa? Fa idza ja'atis shakhah. Pakai ta marbutoh kan? As-shakhah. Coba yang pegang mushaf dicek. Ada ta marbutohnya? Ada. Fa idza ja'atis shakhah. Nih, setelah huruf shad, dia ada apa? Ada huruf mad. Siapa madnya? Si alif. Oke. Alif berjumpa dengan kha. Kha-nya disyiddah. Ketika kha disyiddah maka kalau kita mau menguraikan, seandainya ini kita uraikan tulisnya jadi gini. Ada dua apa? Ada dua huruf kha. Yang pertamanya sukun. Oke. Nah, ini yang disebut dengan sukun asli. Ini sukun asli. Ini asli semua juga di sini pasti asli gitu. Yang palsu kada kita ajak. As-shakhah. Di sini sukun mad asli ketemu sukun asli. Mad ketemu sukun asli gitu. Akhirnya apa? Dia di mad lazim. Kemudian kita akan kembali ke definisi idgham. Idgham itu artinya apa? Al-idkhal, dimasukkan. Di penghujung huruf mad itu dimasukkan gak sih? As-shakhah. Itu yang masuk madnya atau kha-nya? Madnya atau kha-nya? Cari jawabannya. Besok terakhir pertemuan sebelum khataman harus dijawab. Saya udah ngasih berapa pertanyaan tuh belum ada yang jawab. Carilah jawabannya. Oke, as-shakhah. Kayak begini nih. Nah, tapi kan di Quran ditulisnya nggak kayak gitu. Di Quran ditulisnya seperti teks atau nas yang di awal seperti ini. Seperti itu. Teman-teman bisa lihat perbedaannya? Bisa lihat? Beda? Yang satu gede, yang satu kecil. Enggak, bukan itu. Perbedaannya yang satu ini silamnya dia emang sendirian ya. Kagak ada tuh double-doublenya. Enggak ya. Dia bisa al-ana. Makanya disebut apa? Mukhaffaf. Musaqqal jadi berat karena ada syiddah. Simpelnya kayak gitu doang. Cuman sebenarnya jawaban ini bakal ketemu nanti di pembahasan harfi. Cumannya apa? Yang jadi masalah itu nanti ketika pembahasan harfi itu, nah kita harus teliti.
Karena kadang orang gagal paham di sini. Kalau yang kilmi intinya gampang. Ada syidahnya, mad lazim ada syidahnya, khalas itu musaqqal. Apa? Al-haqqah. Udah. Itu mad lazim. Musaqqal, kilmi. Terus contoh ini, coba kalian cari selain al-ana di Quran ada gak? Selain ini ada gak di Quran? Cari. Kalau ketemu bangunin Fir'aun. Oke. Berikutnya yang harfi. Yang harfi saya kasih contoh pada sesuatu yang serupa. Tapi sebelum itu, tadi kita udah ngebahas apa? Ada huruf sulasi, ada huruf sulasi. Huruf itu ada sunai, ada sulasi. Maksudnya gimana sih ada huruf sulasi, ada sunai? Ada yang mau jelaskan? Kalau mau jelaskan, sini jelasin, saya duduk di sana. Enggak. Bedanya sulasi sama sunai apa? Sebelum itu, penamaan huruf ini terkait dengan nama huruf. Jadi nama huruf itu abata saja hakho atau alif ba ta sa jim hakho. Di sini yang saya pelajari, tapi saya belum melakukan tahqiq. Tahqiq. Apakah dari yang saya pelajari ini ada salah satu yang menjadi pendapat terkuat? Begitu. Tapi yang jelas dari yang akan saya paparkan, satu cara yang dipakai oleh Al-Quran. Apa? Ada huruf, nama huruf itu, huruf tersebut diberi harokat fathah. A, ba, ta, fa, ja, ha, kho, da, za, sampai huruf ya. Itu cara pertama namai huruf. Cara kedua gimana? Cara kedua, setelah huruf tersebut diberi harokat fathah, dikasih huruf alif. A, ba, ta, fa, ja, terus sampai ya. Kemudian ada lagi yang membaca seperti apa? Alif, ba, bukan alif ba, enggak. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Artinya apa? Di sini ada yang sunai, ada yang sulasi. Yang dipakai di Quran. Sekarang kita bahas yang apa? Yang terakhir. Yang terakhir. Oke. Afwan, saya ada sedikit tarodud. Ada sedikit keraguan. Yang saya pelajari saya ingat 3 qism. Ada 3 aqsam. Tapi kemudian muncul tarodud tadi di pikiran. Nanti dari pembagian yang selain untuk Al-Quran ada satu yang keliru. Ada yang satu keliru. Kenapa? Oh, yang keliru yang pertama, maklish. Tadi soalnya saya habis ngangkut barang pindahan, gak ada yang bantuin. Coba ada yang bantuin. Saya nge-endorse ini, enggak, canda. Tapi saya nggak minta kalian selesai ngaji di sini buat bantuin saya pindah, enggak ya. Jangan merasa terbebani. Gitu. Oke. Jadi yang benar itu kayak baun, taun, saun, begitu. Jadi antara yang tadi apa yang ba, ta, yang ada alifnya, yang nggak ada alifnya itu keliru. Oke. Baik, sekarang kita pakai bagian yang alif, ba, ta, dia sunai. Sulasinya kayak apa? Kayak alif. Alif sulasi gak sulasi? Alif itu ditulisnya gimana? Alif. Saya nggak lagi nyebut selebgram, nggak, nama huruf alif. Tapi ada loh.
Ada orang namanya Alif, saya endorse ya. Ini orang keren banget, orang Madura, Madura Pride. Wih. Saya itu ingat waktu itu habis Idul Adha kita ngegrill kan. Kita ngegrill di rumah kawan kami, pengusaha grill pertama di Masisir, setahu saya beliau. Kita ngegrill beres Idul Adha, beres ngegrill kita tepar dong, mabuk daging ya kan. Asik. Kita tepar, saya bangun. Hari Id itu, hari Id. Apa yang saya lihat? Beliau sedang mengaji. Beliau baca. Beliau lagi baca kitab, di depannya ada laptop dengerin masyayikh Masyayikh Azhar. Kemudian beliau ngaji di kitabnya, kemudian banyak masadir yang lain, kitab-kitab yang sebagai rujukan. Itu Idul Adha aja serajin itu bos. Gimana hari biasanya? Kemudian kawan saya bilang pas sebelum termin kemarin, kita lagi ini kan, bukan gibah kan, kita lagi manakiban. Kan kalau bicarain ke teman orang lain namanya manakib gitu. Kita lagi ngobrolin Alif ini. Alif ini keren ya. Iya, keren oi. Iya, dia katanya kalau pagi dia enggak beraktivitas lain, duduk setelah subuh dia ngaji 10 juz baru kelar. 10 juz apa belum baik. Padahal tadinya dia datang ke Mesir bukan sebagai orang hafal 30 juz. Tapi di Mesir dia sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu terakhir ketemu dengan saya. Waktu itu kita ketemu di Trempo. Ini kemana? Aneh lagi puyeng nih, setoran Syekh Ahmad. Jadi mau ke Gawazat dulu hiburan. Oh gitu. Ente gimana? Aneh masih ngaji nih sama Ustadz Ali Irham. Oh masya Allah. Gimana? Sekarang lagi ngambil sampah. Ya Rob. Bayangkan ya, Masisir tuh ada loh wali-wali mastur kayak gitu. Jadi buat orang-orang yang suka ngejek Masisir, ketemu dulu sama Alif ya, biar tahu apa itu Masisir. Ya. Oke, Alif. Kemudian Ba, dia Flenai. Pertanyaannya, tadi kan dipersyaratkan untuk menjadi mad lazim harfi harus apa? Tadi apa baitnya coba sebutkan? Apa? Walazimul harfiyu. Bukan itu, sebelumnya. Au fi thulathiyil hurufi wujida. Au fi thulathiyil hurufi wujida wal mad wastuhu. Yang menjadi syarat si huruf tersebut bisa menjadi mad lazim harfi harus apa? Di tengahnya adalah huruf mad. Pertanyaannya, Alif inilah huruf mad bukan? Berarti dia bukan mad lazim. Gimana? Jadi mad aja enggak, gimana jadi lazim? Ya kan? Berarti sulasi yang tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya ada huruf mad. Contohnya qaf. Tapi di Quran ini enggak alifun ya, alif. Dia sukun. Ini juga sama sukun. Qaf. Ini mad ketemu dengan sukun asli huruf fa. Begitu. Jadi paham ya? Kenapa dia menjadi mad lazim? Karena begini, walaupun di Quran ditulisnya cuma satu huruf, tapi ini menunjukkan pada ini. Itu menunjukkan pada itu. Saling ngejokes, ketawa tuh kalian teh ya, biar tidak terlalu tegang. Walaupun gak lucu, hormati barokah, tahu. Qaf. Walaupun kayak gini, tapi kayak gitu. Maksudnya simbol huruf ini menunjukkan pada suatu lafal, yaitu lafal qaf. Begitu. Jadi udah paham ya kenapa huruf tersebut bisa menjadi mad lazim. Kemudian sekarang kita bahas perbedaan antara musaqqal dan mukhaffaf. Di sini pada kalimat alif lam mim, ini pada kalimat alif lam mim. Kok sama Zat? Kok contoh mukhaffafnya alif lam mim?
kok musaqqalnya alif lam mim? Coba ada yang bisa nebak? Apakah ada perbedaan? Sebutkan 5 perbedaan pada gambar berikut ya. Bukan itu soalnya. Sebutkan perbedaan pada alif lam mim yang ini dan ini. Di mana yang mana mukhaffafnya, yang mana musaqqalnya? Oke, kalau kita uraikan, ini jadi kayak gimana sih? Jadi kayak gini. Alif lam mim. Ini juga sama. Mau ini sama. Maksudnya ini. Alif ada madnya enggak? Dia bukan pembahasan mad lazim. Oke. Yang pembahasan mad lazim mana? Kita udah ingat tadi yang tengahnya ada mad lam, ada madnya enggak? Ada apa? Alif. Mim ada madnya. Apa? Ya. Oke. Sekarang kita baca lamnya 6 harokat. Lam mim. Sama-sama 6 madnya. Tapi antara lam dengan mim ada perbedaan. Perbedaannya apa? Tasydid. Why? Kenapa jadi tasydid? Kita sudah belajar tentang apa? Idgham. Mim ketemu mim, hukumnya apa? Idgham mutamatsilain. Begitu. Nah, ketika si mim ketemu mim, disinilah terjadi idgham. Maka ketika terjadi idgham ini, lam dia menjadi apa? Saya batuk beneran, jadi kira palsu ya. Yang palsu itu cuma sukun. Kalau batuk saya asli. Lam di sini dibaca 6 harokat, kemudian mimnya diidghamkan sehingga dia menjadi hukumnya apa? Musaqqal. Jadi lam ini musaqqal gara-gara si mim dia yang terakhir masuk kepada mim berikutnya. Sedangkan mim dia ini mukhaffaf. Why? Karena ujungnya nggak ada pakuat pakait sama yang lain gitu. Oke? Makanya pada lafaz alif lam ra tinggal ditambahin lam ra. Ini mad lazim bukan. Dia sunai. Pemirsa, perhatikan ke TV. Wait buat. Ra. Ini hurufnya ada berapa? 2. Berarti dia apa? Sunai. Berarti dia bukan pembahasan mad lazim, bukan. Berarti lam. Lam pertama dengan lam kedua apa perbedaannya? Lam pertama mim sini masuk kepada mim yang ini. Sedangkan mim ini, ra ini masuk gak ada. Sehingga ini mad lazim harfi musaqqal, yang ini mad lazim harfi mukhaffaf. Paham sekarang? Paham. Mudah ya insyaallah. Seperti itu. Udah mad lazim kayak gitu doang. Beres kita. Langsung tinggal nyebutin huruf-hurufnya. Contohnya misalkan as-sakhah, at-tammah, dabbah itu yang kilmi musaqqal. Kemudian yang harfi au fi thulathil hurufi wujida wal mad wastuhu fa harfiyun bada kilahuma musaqqalun in udghima. Semuanya mau lazim harfi, mau lazim kilmi, dia itu musaqqal in udghima kalau diidghamkan. Jadi syaratnya itu kalau diidghamkan jadi musaqqal. Mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Dan diringankan atau dia mukhaffaf ketika lam yudghama, tidak diidghamkan. Wal lazimul harfiyyu awwal suwar, dan lazim harfi ini terjadi di awal surat. Wujuduhu wa fi thamaninin hasar, keberadaannya huruf-huruf mad lazim harfi ini ada di dalam 8 huruf yang telah ditentukan. Apa aja? Ya jma'u wa masiwal harfi thulath. Berikutnya tadi? Wujuduhu wa fi thamaninin hasar. Ya jama'uha hurufu kam asal naqas atau kam naqasa asalukum. Kok ngulang? Kam asal naqasa asalukum. Oke. Intinya itu kam asal naqas berarti huruf kaf. Contohnya apa? Kaf ha ya ain
Shad. 1, 2, 3. Suara kalian seperti menyindir. Jam 8 lewat. Oke, siap. Oke, kita hari ini gak praktek. Tenang ya. Kita selesaikan segera. Oke, wujudu yajma'uha hurufu kam asal naqas. Kaf, mim. Mim tadi udah disebutkan. Asal berarti ain. Ain, sin, qaf. Kam asal. Sin, lam udah. Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Apa tadi? Naqas. Qaf. Surat Qaf ya awalnya, kemudian Shad. Shad. Awal surat Shad. Oke. Kemudian wa ma siwal harfi tsulatsy la alif, selain huruf yang tsulatsy selain alif, famadduhu, maka madnya maddan tabi'iyyan ulif. Madnya adalah mad tabi'i. Jadi terserah mau nyebut mad tabi'i boleh atau mau nyebut tabi'i harfi boleh, biar keren dikit ya udah sama aja. Intinya tabi'i. Alif cukup 2 harokat. 2 harokat lebih baik. Iklan KB. 2 harokat lebih baik. Hah? Iklan mad, iya. Iklan marjan. Saya dengarnya gitu tadi. Udah mau puasa nih. Wa dzaka aidan fi fawatihis suwar. Juga di pembuka-pembuka surat, huruf ini disebut huruf fawatihus suwar. Pembuka-pembuka surat. Selain yang mad tadi ada seperti alif, ya kan? Nah, maka itu pun dikumpulkan dalam kalimat apa? Oh, enggak, ini lagi ngebahas tentang huruf yang apa? Lazim. La. Yang tabi'i. Fi lafzi hayyin tahirin. Contohnya ha mim, ha-nya 2 harokat doang. Kemudian ya, yasin, kemudian toha, kemudian ha-nya udah tadi disebutin. Ro-nya alif lam ro, kayak gitu. Qadin hasar, yang telah dikumpulkan. Wa yajma'ul fawatihal 14. Kalau dikumpulin maka fawatih ini ada 14, terkumpul dalam kalimat silhu suhairan man qata'aka ya. Enggak, sampai man qata'aka doang. Silhu suhairan man qata'aka ya. Itu tuh nyuruh kita nyambungin silaturahim buat orang yang mutusin silaturahim sama kita gitu. Jadi kalau ada orang memutus, kita sambungin gitu. Zashtahar inilah yang masyhur atau diketahui, dikenal. Alhamdulillah. Insyaallah pertemuan terakhir itu khataman. Semuanya semangat, yang hadir sebelumnya, yang bolos-bolos kalau khataman mah ikutlah ya, biar dapat barokahnya. Saya nggak bakal ngijazahi, sorry ya. Asik. Kecuali ada orang-orang yang memang saya lihat dia memiliki kualifikasi bagus, insya Allah nanti saya akan rekomendasikan ke Syekh. Udah gear ya, dikira bakal saya ijazahi. Sebenarnya bisa aja saya ijazahi, tapi saya malu dengan guru-guru saya. Baik, itu saja dari saya. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullam dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Saya minta maaf ya karena tadi muacet gitu dan susah dapat trempo, langka udah kayak gas. Astagfirullahaladzim. Kok bawa-bawa gas? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.